kapan Bapak tinggal di Cilamaya? Ya, Bapak tinggal di Cilamaya ya sejak lahir. Kenapa? Orang tua saya juga tinggal di Cilamaya kelahiran 1940 dan saya kelahiran 1993. Saya berarti sudah 65 tahun tinggal di Cilamaya. Ya, itu nih. Sejak kapan desa Cilamaya berdiri? Ya, Cilamaya sudah ada sejak abad 15 Masehi. Siapa yang pertama kali membuka atau mendirikan desa Cilamaya? Munculnya nama Cilamaya tercatat dalam Pijagamani sekitar awal abad 15 Masehi. Dalam catatan itu, pangeran asketis mengembara melewati sungai, dan sungai itu Sungai Cilamaya sampai ke ujung timur batasnya. Apa asal-usul atau arti dari nama Cilamaya? Ya, asal-usul nama Cilamaya, ada yang bilang Cilama itu dari bahasa Ci dan nama. Ci itu artinya air dan nama itu panjang. Jadi air yang panjang artinya sungai juga. Terus ada yang bilang juga Cilamaya dari kata Amayang Maya. Amayang Maya. Amayang Maya artinya terang benderang. Jadi Cilamaya itu terang benderang. Boleh dikatakan damai, adem, ya, desa Cilamaya itu. Mengapa desa ini diberi nama Cilamaya? Apakah ada cerita atau legenda di baliknya? Ya, Cilamaya itu sekitar abad ke-15 sudah ada. Karena dari cerita Ratu Pakuan dan cerita Parahyangan, pada zaman Kesultanan Cirebon tahun 1633, Cilamaya itu sebagai batas timur negara agung. Ya, batas timur negara agung yang tercantum dalam piagam plat kuning kanan sapi, yaitu nama Cilamaya. Apakah nama Cilamaya pernah berubah dari nama sebelumnya? Sepertinya nama Cilamaya itu dulunya memang abad ke-15 itu Cilamaya ya. Saya kurang begitu tahu tentang perubahannya gitu ya. Ya, Cilamaya karena memang di Cilamaya itu sebagai batas timur negara agung yang tadi saya katakan itu. Ya. Bagaimana kondisi desa Cilamaya pada masa dulu dibandingkan sekarang? Ya, perkembangan kondisi desa Cilamaya. Setiap zaman itu pasti ada orangnya, dan setiap orang itu ada zamannya. Zaman dulu mungkin modern juga, ya kan? Apalagi yang sekarang, yang boleh dikatakan modern, karena teknologi dan sekarang itu perekonomian baik juga, ada perekonomian perdagangan dan industri di Cilamaya saat sekarang ini. Dulu juga sama, ada semacam kayak perkebunan, pertanian, perkebunan tebu, banyaknya pabrik-pabrik pengolahan padi di sana. Ya, semacam itu. Apa peristiwa penting yang pernah terjadi di desa Cilamaya? Pada saat Kesultanan Cirebon tahun 1633 ditegaskan batas timur negara agung yang tercantum dalam piagam plat kuning kandang sapi. Itulah. Dan peristiwa penting di Cilamaya pada masa penjajahan adalah pertempuran yang sangat sengit untuk melawan penjajah. Walaupun persenjataan militer Belanda itu sangat kuat, tapi rakyat Karawang Cilamaya tetap semangat untuk melawan penjajah itu. Apakah ada peninggalan sejarah atau tempat bersejarah di desa ini?
sejarah. Itu ada perahu karam dan dinamakan perahu bosok. Dan di sana juga ada makam Mbah Buyut Tambak namanya, dengan Mbah Buyut Laut. Pada waktu itu ceritanya Mbah Laut dan Mbah Raksa membara dan dia mencari seorang yang bernama Mbah Tambak atau Mbah Buyut Tambak, dan makamnya juga ada di daerah Bosok atau Kecamatan Cilamaya Wetan. Siapakah tokoh penting atau sesepuh yang berperan besar dalam sejarah desa? Ya, ada tokoh penting yang berada di Cilamaya, yaitu Mbah Barjen namanya. Lokasinya atau bertempat tinggal di daerah Pojong SS. Nah, Pojong SS itu pas di depan sekolahan SD. Di sana itu tempat stasiun kereta api atau State Spoorwegen, jawatan kereta api milik Hindia Belanda yang sudah dinasionalisasikan menjadi jawatan kereta api Republik Indonesia. Mungkin sekarang itu namanya kereta api Indonesia atau KAI. Bagaimana perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Cilamaya dari masa ke masa? Perekonomian di Cilamaya atau perkembangan perekonomian dari masa ke masa. Pada masa itu, sejak zaman kolonial Belanda memasuki Cilamaya, itu sekitar tahun 1619 untuk membangun pos-pos perdagangan. Artinya, perekonomian di Cilamaya itu pada waktu itu sangat baik, karena itu memang pusat perdagangan. Begitu juga saat sekarang ini, perekonomian di Cilamaya itu baik juga, karena setiap kehidupan pada zaman dulu atau sekarang ini sama. Di perekonomian sekarang itu ya ada perdagangan, pertanian, perkebunan, dan industri migas itu ada di Cilamaya. Itu sangat baik, perkembangan perekonomian yang sangat cepat sekali, dari perkembangan perdagangan, industri migas, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Begitu juga transportasi dari Cilamaya ke Cikampek itu sudah baik. Yang memang dari Cilamaya ke Cikampek atau ke Kerawang itu udah cukup baik perkembangannya pada saat sekarang. Dari mana Bapak mengetahui cerita asal-usul desa Cilamaya? Dari mana saya tahu asal-usul Cilamaya? Tentunya yang pertama itu sejarah. Sejarah adalah cerita kehidupan masa lalu yang nyata. Ditambah lagi cerita dari orang-orang tua atau orang tua saya atau orang-orang yang terdahulu, ya mungkin pengalamannya dia sudah jauh, ya dari situlah cerita-cerita ini disebarluaskan. Apakah cerita tentang asal bangsa Cilamaya masih diajarkan kepada generasi muda sekarang? Ya, cerita masa lalu itu yang dilupakan atau sejarah, dan ini juga perlu dikembangkan cerita-cerita ini. Ya, kita memang harus bisa untuk mengembangkannya, untuk bercerita, karena nanti anak cucu kita juga akan bertanya seperti ini, dari mana asal-usul Cilamaya dan apa nama Cilamaya, itu pasti akan berulang kembali. Maka dari itu kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Cerita orang tua itu yang baik harus kita teruskan tentang sejarah-sejarah. Menurut Bapak,
Bapak, apa makna nama Cilamaya bagi masyarakat desa? Makna dari nama Cilamaya itu sangat baik dan sangat luas, sesuai dengan katanya dari kata Amayang Maya, artinya terang benderang. Cilamaya itu memang terang benderang, damai, adem, tentrem, dan kehidupan perekonomiannya juga akan lebih baik untuk kedepannya nanti. Ya, itulah Cilamaya. Terima kasih sudah menjawab wawancara saya. Semoga bisa bermanfaat untuk pendidikan sejarah saya. Tunggu dulu. Bapak mohon maaf ya jika tadi penjelasan sejarah mungkin kurang baik atau ada kata-kata yang salah. Ya, hati-hati.